Cari buyer itu gampang, tapi untuk dapetin buyer, nah itu butuh skill dan pengetahuan. Guys, sekarang gue bisa aja kasih kalian ribuan data buyer. Produk apapun gue bisa kasih. Kalian juga bisa dapetin data buyer gampang banget, beli data, ataupun scraping di Google, di website-website tertentu, itu data buyer bertebaran. Tapi masalahnya, untuk dapetin buyer, itu nggak bisa dibeli dengan uang. Maka di video kali ini, gue akan ajarin kalian gimana caranya supaya buyer itu mau bertransaksi dengan kita. Buyer yang udah kita hubungin mau untuk closing dan akhirnya beli produk kita. Bahkan buyer sendiri yang cari dan antri untuk beli di produk kita. Dan inilah yang jarang diajarin di kelas ataupun edukasi ekspor lainnya. Edukasi ekspor lainnya biasanya cuma sibuk ngajarin bagaimana cari buyer. Tapi kadang ini yang dilewatin, bagaimana caranya mendapatkan buyer supaya buyer tersebut mau bertransaksi dengan kita. Nah, maka untuk menguasai bagaimana caranya mendapatkan buyer, kita harus memahami konsep yang namanya sales funnel. Ini adalah proses yang harus kita pahami bagaimana caranya customer atau buyer itu mengambil keputusan. Sales funnel dibagi menjadi 4. Pertama, awareness, keberadaan. Buyer harus tahu dulu keberadaan perusahaan dan produk kita. Kedua, setelah buyer tahu, buyer akan konsiderasi. Mereka memikirkan, membanding-bandingkan kenapa harus belinya lewat kita. Nah, ketiga, baru buyer mengambil keputusan atau conversion. Dan keempat adalah loyalty. Setelah buyer beli pertama kali, dia mau beli lagi, beli tambah banyak sehingga menghasilkan hubungan jangka panjang bisnis bersama dengan kita. Dan kita akan bedah satu persatu. Pertama, yang harus kita kuasai adalah awareness. Gimana caranya buyer tahu kita jualan kalau kita nggak muncul di dunia digital. Maka ini menjadi paling penting untuk kita investasikan, yaitu keberadaan perusahaan kita. Caranya gimana untuk meningkatkan awareness? Yaitu dengan menampilkan digital presence. Pertama, website dengan search engine optimization yang baik, media sosial, bisa juga pameran dagang, bisa juga kita memperkenalkan diri kepada ITPC atau kedutaan besar. Kita meningkatkan awareness kepada pejabat publik dan juga kepada masyarakat di negara tujuan ekspor kita. Kita juga bisa menggunakan e-commerce di negara tujuan seperti Alibaba, Indiamart, Amazon, eBay, dan sebagainya. Tapi menurut pengalaman gue yang paling dampaknya signifikan adalah memiliki website dengan search engine optimization yang baik. Ini modalnya nggak terlalu besar ya. 5 juta aja udah sangat baik untuk kita bisa bikin website ekspor yang profesional. Karena buyer dari luar negeri itu pasti cari produk di Indonesia lewat Google. Dan di Google keluarnya apa? Website. Maka kalau kita bisa punya website dengan search engine optimization yang bagus, kalau kata kuncinya diketik dan muncul di Google, itu akan menjadi investasi yang sangat luar biasa bagi perusahaan kita dan akan meningkatkan awareness. Sehingga buyer misalnya kalau mau cari sesuatu ke Indonesia, di Google, website kita paling nggak muncul di halaman pertama. Nah, BD Export bisa bantu kalian untuk bisa bikin website dengan search engine optimization yang baik. Website ekspor dengan penampilan yang profesional, sangat-sangat murah, hanya 1 jutaan aja. Kalian bisa klik link ini atau link di deskripsi untuk kalian bisa bikin website segera. Awareness juga bisa dilakukan dengan langkah manual, yaitu kita lakukan email marketing satu persatu. Tapi untuk melakukan email marketing satu persatu ini capek banget, dan belum tentu mereka adalah target buyer yang tepat. Maka seringkali dari 1000 email mungkin yang balas cuma 1 atau 2, dan ini juga harus menjadi evaluasi bagaimana caranya mengirimkan introduction letter yang baik saat melakukan email marketing dengan buyer. Introduction letter kita tuh nggak biasa-biasa aja, karena kita yakin buyer tersebut itu udah dikirimin email oleh ratusan bahkan ribuan perusahaan. Maka email kita harus outstanding. Caranya gimana? Dengan kita memahami si buyer ini butuhnya apa, dan alasan kenapa buyer itu harus bertransaksi dengan perusahaan kita. Nah, itu baiknya ditampilkan di subject dan juga di body email, nggak usah terlalu panjang, yang pasti kita langsung to the point menyampaikan apa produk yang bisa kita tawarkan, benefitnya apa, dan kenapa kita beda dari yang lain. Poin yang selanjutnya yaitu konsiderasi. Nah, di tahap kedua, buyer mulai mempertimbangkan perusahaan kita. Dia udah ngeliat website kita, dia udah ngeliat company profile kita, lihat email kita, dia mulai membanding-bandingkan, mengkonsiderasikan. Dan di tahap konsiderasi ini banyak yang gagal. Kenapa? Karena eksportir itu udah banyak sekali. Kompetitor kita nggak cuma sesama orang Indonesia aja. Maka kita harus tampil beda. Dan ini menjadi PR kita sebagai eksportir ataupun pebisnis pemula. Apa yang membedakan produk kita? Apa yang membedakan perusahaan kita dibandingkan yang lain? Karena buyer nih, kalau cari produk, misalnya di Indonesia nyari apa, coconut misalnya, dia nggak mungkin nyari satu perusahaan. Dia mungkin nyari 10 perusahaan, diambil semua, digeletakin di meja rapat. Ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa, mana yang paling murah, mana yang memberikan benefit paling banyak, akan dibanding-bandingkan. Dan ini di tahap kedua, konsiderasi. Dan PR-nya adalah memenangkan perang konsiderasi di meja rapat tersebut. Nah, palingan 3 strategi yang bisa gue kasih untuk bisa memenangkan konsiderasi.
Pertama adalah nilai tambah dan diferensiasi. Kita harus bisa lihat kompetitor kita siapa aja, dan harus bisa merumuskan apa yang menjadi pembeda perusahaan kita, produk kita dibandingkan yang lain. Kelebihan kita apa? Kenapa buyer harus milih kita? Dan ini harus kita pikirkan baik-baik dan harus kita state, ya, kita tulis di katalog produk, di company profile, di website, dengan jelas apa yang membedakan perusahaan kita. Produk kita lebih bagus kah? Lebih berkualitas? Bedanya apa? Sertifikasinya ada apa? Kita dapat kasih service apa yang berbeda dibandingkan yang lain? Ini yang bisa membuat kita menang dengan internasional. Karena bisnis ekspor ini kompetisinya sangat berat. Karena kalau kita cuma jual produk aja tanpa punya pembeda, kemungkinan besar kita akan kalah. Makanya menjadi sangat penting ya, pembeda dan juga nilai tambah. Yang kedua pastinya harga dibandingkan kompetitor. Kalau strategi gue, buyer pertama kali mau beli, itu gue kasih harga murah dulu. Yang penting dia closing dulu, tahu produknya, mendapatkan kepercayaan. Baru di penjualan kedua, penjualan ketiga, kita akan bahas di strategi selanjutnya, kita baru bisa naikin harga pelan-pelan. Maka harga juga menjadi sangat penting yang bisa dipertimbangkan, terutama kalau produk kalian adalah produk komoditas, produk mentah. Dan ketiga adalah profesionalisme dalam berkomunikasi. Respon cepat, sopan, testimoni juga menjadi sangat penting untuk bisa kita berikan kepada buyer sehingga meningkatkan rasa kepercayaan mereka untuk mengkonsiderasikan perusahaan kita menjadi partner dagang mereka. Dan pastikan di tahap konsiderasi ini kita bisa mengirimkan sampel juga, tapi kirim sampelnya juga menjadi salah satu ujian bagaimana kita mempacking sampel kita. Mungkin kita juga bisa menyediakan surat-surat ataupun gift tambahan untuk si buyer sehingga meningkatkan peluang kita dikonsiderasikan untuk bisa closing ekspor. Nah, tahap ketiga, baru setelah dikonsiderasi, kita menang, buyer akan konversi dan memutuskan untuk membeli. Apakah tugas kita selesai setelah buyer beli? Belum. Bisnis yang baik adalah ketika buyer itu percaya dan mau beli terus-menerus 5 tahun, 10 tahun sampai mendatang. Maka kalau buyer baru beli sekali, itu belum gue kategorikan sebagai berhasil. Karena PR kita masih panjang nih, dia baru transaksi pertama kali. Maka setelah transaksi terjadi pertama kali, kita harus bisa menjalin rasa kepercayaan dan hubungan baik dengan customer tersebut. Ada 3 cara yang sering gue lakukan supaya mendesak buyer ini akhirnya beli lagi, dan beli lagi. Pertama adalah special offer. Selalu kasih diskon, karena diskon tuh nggak memandang suku, agama, ras, budaya, jenis kelamin, dan umur. Semua orang suka diskon, terutama buyer-buyer kita. Maka selalu kasih special offer ya, sesuai dengan kondisi dan situasi ya, silahkan kasih potongan harga karena buyer akan sangat senang. Tapi special offer nggak cukup, kita harus juga mengasihkan limited edition, yaitu kelangkaan barang. Kita kasih limit ke buyer tersebut, misalnya tinggal sisa 1 kontainer sampai akhir bulan ini, dan sebagainya. Ketiga adalah deadline-nya, durasi waktunya. Diskon tanggal segini, kuantitasnya segini, sampai tanggal berapa. Dan ini biasanya membantu buyer untuk mengambil keputusan dengan cepat dan akhirnya langsung closing order. Dan ketika buyer closing order, jangan lupa bikin sales kontrak penjualan. Kalau bisa kontrak langsung setahun, alangkah lebih baik. Kontrak ini fungsinya untuk apa? Untuk mengikat kepercayaan si buyer. Ada konsistensi, dan juga kita juga bisa memberikan rasa percaya dan rasa aman ke buyer berupa garansi, kepastian pengiriman, jadwal pengiriman, lalu juga durasi dan sebagainya, supaya buyer dan kita merasa adanya win-win solution untuk hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Step keempat yaitu loyalty. Buyer tersebut menjadi pelanggan setia kita. Ini titik puncak kita sebagai eksportir, sebagai sales ya ini. Ketika buyer ada rasa puas, rasa setia, dan akhirnya beli terus dengan kita dan gak mau pindah ke lain hati. Dan ini menurut gue adalah titik keberhasilan kita sebagai pedagang, yaitu customer puas, beli lagi, dan beli lagi. Karena kalau customer cuma beli sekali, akhirnya nggak puas dan menyesal, yaitu kita bisa diindikasikan sebagai bisnis yang gagal. Tapi bisnis yang sukses adalah customer yang datang lagi, customer yang ngantri, customer puas, dan customer senang. Lalu bagaimana caranya menjaga loyalitas buyer? Pertama adalah kita harus terus-menerus follow up. Follow up-nya dengan apa? Dengan kasih diskon, kasih special offer. Bulan ini diskonnya ini, bulan depan diskonnya apa. Lalu selanjutnya, untuk bisnis B2B, kita butuh hubungan personal dengan customer. Karena customer manapun itu lebih suka supplier yang peduli. Yang bukan hanya menjual, tapi juga bisa sebagai teman, bahkan keluarga. Maka kita bolehlah kapan-kapan untuk mengunjungi mereka, video call, bercerita, dan juga menjalin hubungan personal. Jadi nggak semata-mata hubungan bisnis aja, tapi adanya hubungan personal sehingga rasa trust-nya semakin dalam. Dan misalnya gue ya, buyer yang di Timur Tengah atau di negara-negara Muslim, setiap kali Ramadan gue selalu kirim kartu ucapan khusus personal dalam bahasa Arab dan juga video call mereka. Dan itu ternyata menimbulkan dampak yang baik ya, rasa kepercayaan dan juga rasa dihargai. Maka guys, jangan fokus pada cari buyer, karena cari buyer itu sangat-sangat gampang. Tapi fokus bagaimana strategi kita untuk mendapatkan buyer.
Mencari data buyer yang berkualitas tentu penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana data-data buyer itu kita manfaatkan, dan akhirnya kita gali strategi supaya mengubah data buyer tersebut menjadi customer beneran. Semoga video ini bermanfaat dan kalian bisa dapetin buyer-buyer ekspor yang baik untuk hubungan bisnis jangka panjang.